terbentuknya Danantara ini adalah bagian langkah Presiden untuk menciptakan satu badan usaha milik negara terkonsentrasi, fokus kepada upaya-upaya untuk mengelola aset yang ratusan ribuan triliun itu dalam rangka efektivitas, tentu orientasi keuntungan untuk mencapai satu tujuan, sehingga keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari BUMN yang sehat, modal pembentukan ini diwaspadai. Jangan sampai Bapak Presiden itu niat baiknya yang mulia, yang ingin melihat perkembangan negara kita ini melalui satu badan usaha yang minimal mendekati Temasek, itu tercerai dari orang-orang pembohong. Saya tegaskan, Bapak Presiden sangat mulia, sangat keinginannya luar biasa untuk menyehatkan badan usaha milik negara. Danantara berhati-hati pada orang-orang yang perilakunya tidak loyal kepada Presiden. Terbentuknya Danantara ini adalah bagian langkah Presiden untuk menciptakan satu badan usaha milik negara terkonsentrasi, fokus kepada upaya-upaya untuk mengelola aset yang ratusan ribuan triliun itu dalam rangka efektivitas, tentu orientasi keuntungan untuk mencapai satu tujuan, sehingga keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari BUMN yang sehat ini adalah bagian untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi menunjang upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden, yang sudah diputuskan Bapak Presiden. Jadi upaya ini adalah niat yang sangat mulia membentuk Danantara. Jadi dia gabung beberapa badan usaha milik negara, aset semua dikelola di sana, dan sudah diputuskan siapa direksi, komisaris maupun direktur utama, pengurusnya lah, sudah ditentukan. Tentu ini adalah kepercayaan besar bagi siapa yang dipercaya oleh Bapak Presiden. Itu kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, berkaitan dengan perjalanannya, tentu bagaimana supaya Danantara ini bisa seperti yang selalu ngomongkan di media pers, seperti Temasek. Temasek masih sangat jauh, tapi minimal dia berangkat. Danantara berangkat dengan niat baik, karena yang utama dalam bisnis, saya sudah 45 tahun bisnis tanpa cacat. Yang utama di bisnis adalah kejujuran. Kemudian di dalam rangka kejujuran itu, kita mengenal namanya good corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik, yang sehat. Yang sehat itu apa? Orang-orang yang memimpin perusahaan Danantara itu harus memiliki karakter kejujuran. Di dunia ini, negara-negara maju itu, saya lihat mulai dari New Zealand, Norwegia, apa semua. Saya sudah ke sana. Swedia maju bukan karena titelnya banyak, pengalamannya banyak, bukan. Setidak-tidaknya yang paling pokok dia jujur. Kalau dia jujur, maka memenuhi harapan Bapak Presiden bahwa kita tidak bisa mencapai kayak Temasek seperti itu. Ya, ini harus bertahap. Minimal aset yang ada dikompulir, ada listnya. Yang lalu itu bersebaran di mana-mana aset, tidak tahu siapa yang miliki, tidak tahu siapa yang kelola, menikmati hasilnya, dikumpul. Ada data yang konkret mengenai itu dan nilainya. Jangan isunya keluar angka melulu, sekian ini, sekian, tidak tahu barangnya di mana. Nah itu dulu. Jadi Danantara dibentuk adalah bagian pemikiran yang positif, sangat mulia untuk mencapai satu tujuan, sehingga akumulasi modal tentu akan menciptakan satu keuntungan besar untuk menunjang pembiayaan yang dijalankan oleh pemerintah. Itu. Jadi kontribusinya yang selama ini sering disebutkan
kontribusi dari BUMN sekitar 920 triliun. Saya sendiri tidak percaya itu. Ya, yang ngomong itu orang yang kompeten 902. Di mana jangan lagi terjadi di era Pak Prabowo orang tipu-tipu soal angka. Jangan lagi. Kita bicara secara jujur, terbuka, sehingga kita juga diberkati Tuhan. Kita juga memperoleh berkah rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada semua angka statistik. Untung sudah diganti tuh. Iya, kepala statistiknya. Dari dulu dia ngomong ya selalu salah. Jadi dan antara berangkat dengan niat baik, mulia sekali pemikiran Bapak Presiden. Oleh sebab itu jangan ada yang mencederai ini. Ya, walaupun dikatakan tidak boleh diaudit kecuali ada usul dari DPR. Ya kan silakan saja. Rakyat itu akan kritis terhadap hal-hal yang dianggap bisa menunjang program Bapak Presiden. Rakyat jangan dibungkam dengan apa? Biar rakyat juga mengawasi ini. Sehingga mereka yang mengelola itu waspada. Waspada terhadap, karena yang lalu ya, saya ingin ceritakan BUMN masa lalu. Kalau dulu BUMN itu kan unit usaha, Pertamina, apa segala macam itu, ya semua dibawahi oleh negara, Persero atau apapun. Kemudian timbul ide bagaimana supaya memaksimalkan semua badan usaha di bawah pemerintah itu. Muncullah waktu Tanri Abeng namanya privatisasi. Idenya privatisasi artinya biarkanlah dikelola dengan cara profesional, profitable, menguntungkan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Artinya tata kelola perusahaan yang baik. Dulu Tanri Abeng tuh. Nah, semua bahkan disebutkan Tanri Abeng itu gajinya 1,5 miliar. Tertaleklah semua orang. Diprivatisasilah semua ini. Dibentuknya namanya Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi logo dari semua itu bank, badan usaha milik negara dan lain-lain, kemudian Dharma Niaga, badan usaha milik negara, semua itu muncullah namanya perusahaan kontraktor. Dulunya hanya Nindya Karya, tetapi Waskita Karya, Wijaya Karya, karya. Ya, muncullah perusahaan tambang. Nah, semua ini adalah berada di bawah badan usaha milik negara. Berlindungnya. Tapi tetap aja diharapkan supaya tata kelola perusahaan yang baik itu tetap berlangsung, yang sehat. Tapi dalam kenyataannya, saya bisa deteksi itu bahwa badan usaha milik negara ini selalu minta penyertaan modal negara. Ya, uang-uang digelontorkan dengan kepres ke mereka ini semua. Uang-uang itu, saya ada datanya, digelontorkan. Ke bank juga digelontorkan. Bahkan pernah terjadi, Ibu Rini Suwandi ke Cina, bawa 3 direktur utama bank untuk tanda tangan di sana, itu pinjaman 34 triliun. Nah, seperti ini. Saya melihat, yang lalu memang ini BUMN ini kadang-kadang semaunya saja belanja uang negara tanpa bertanggung jawab. Indikator utama adalah direktur utama dan direkturnya ditangkap, masukkan KPK. Banyak itu. Padahal badan usaha kontraktor ini, BUMN kontraktor dibentuk ini untuk melaksanakan keputusan Presiden mengenai proyek infrastruktur nasional. Nah, dalam rangka melaksanakan, walaupun dalam kenyataannya memang mereka badan usaha milik negara, misalnya Wijaya Karya, apa segala macam itu badan usaha milik negara dalam rangka konstruksi nasional. Tapi kenyataannya kan semen atau besi itu datang dari luar satu negara tertentu. Saya tidak usah sebutkan, iya kan? Jadi apa keuntungannya? Yang kedua, intervensi daripada pemberi pinjaman. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proyek infrastruktur nasional strategis itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri oleh salah satu negara. Nah,
kalau di biaya ini intervensi terhadap pelaksanaan pun juga banyak kebocoran kan. Contoh saja misalnya besinya, semennya, apanya semua. Tapi ini tidak ada masalah, kita tidak usah masuk ke situ. Yang saya hanya nyatakan bahwa sejak itulah banyak BUMN konstruksi itu minta uang, tidak terkecuali bank juga minta, semua minta penyertaan modal negara. Nah, PLN juga penyertaan. Saya sendiri bingung PLN, dia bilang untung 26 triliun per tahun, padahal utangnya pernah dinyatakan 612 triliun. Bagaimana ini? Ya. Jadi yang untung-untung ini kayak Garuda untung 17, padahal utangnya bertumpuk itu. Hampir 100 triliun utangnya. Nah, inilah saya sengaja buka ini supaya modal pembentukan ini diwaspadai. Jangan sampai Bapak Presiden itu niat baiknya yang mulia, yang ingin melihat perkembangan negara kita ini melalui satu badan usaha yang minimal mendekati Temasek, itu tercerai dari orang-orang pembohong. Ya, jadi jangan lagi sifat ini. Saya minta juga wartawan awasi, dan kalau penyertaan modal negara setidak-tidaknya harus dibuka, didaftar dulu dari semua ini yang digabung. Berapa kamu punya utang kepada negara? Jangan justru karena penggabungan ini menghilangkan segala sesuatu kelakuan yang tidak benar dan juga pencurian uang negara itu. Ya, jangan itu. Bapak Presiden ini mulia. Sekali lagi saya tegaskan, Bapak Presiden sangat mulia, sangat keinginannya luar biasa untuk menyehatkan badan usaha milik negara. Nah, beban yang terjadi masa lalu harus dibuka. Nggak usah dibuka umum. Ya, Bapak Presiden harus tahu itu. Dari semua badan usaha yang tergabung itu, berapa kau penyertaan modal negara? Kemana uang itu? Kemana uang itu? Kemana? Ya, saya kira itu yang saya ingin sampaikan tentang Danantara. Di dalam perjalanannya, tentu pengurus sudah ditentukan. Undang-undang BUMN cepat sekali selesai. Di sana dikatakan nggak bisa diaudit BPK dan badan pemeriksa pembangunan ekonomi dan BPKP. Nggak bisa, kecuali ada permintaan DPR. Ya nggak apa-apalah. Toh ya mungkin supaya bisa lebih leluasa kelola. Tetapi saya bicara tadi, harap berhati-hati terhadap perilaku yang menumpang di atasnya. Perilaku yang sebetulnya tidak berniat baik. Saya ulangi, harap berhati-hati. Dan antara berhati-hati pada orang-orang yang perilakunya tidak loyal kepada presiden yang sekarang. Ya, harap berhati-hati. Karena ini juga bisa menenggelamkan semua pengharapan karena mengelola sejumlah aset. Dulu, Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional semua nggak karu-karuan ngurus bank. Hutang kita itu mencapai sampai dia dipinjam uang negara. Hutang perusahaan. Ya, 450 triliun hanya diselamatkan 139 triliun oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional. BLBI 145,5-nya 30 triliun diselamatkan. Nah, dikasih lagi 650 triliun 26 bank. Mana sekarang ini? Ya, mana itu uang? Nah, Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang dipercaya pemerintah untuk mengelola secara profesional, mengkolek kembali uang itu, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tumpahan dari sana ini jangan pula terjadi di Danantara ini. Ini saya bukan pesimis. Saya memuji, saya mendukung, saya mendoakan keputusan Bapak Presiden. Saya sungguh mendoakan. Saya tidak punya kepentingan. Saya warga negara yang patut memberikan masukan. Saya tidak seperti orang lain kerjanya mencela-cela tapi belum tentu ada uang untuk beli beras. Enggak. Saya berkecukupan. Jadi tidak ada. Saya tidak butuh jabatan. Saya hanya mau minimal sebagai rakyat kecil memberikan masukan kepada Bapak Presiden dan orang-orang yang dipercaya untuk Danantara.
Jadi sekali lagi, teman-teman yang dipercaya, bersihkan hatimu. Bersihkan hatinya, pelihara hatinya, sebab dari situ berpancar kehidupan, supaya bisa mengelola kepercayaan itu dengan baik. Berangkat dengan hati yang mulia. Lihatlah orang di seluruh Indonesia, ya, yang mayoritas miskin itu. Jangan justru kita mau mencari uang, malah menenggelamkan negara. Saya percaya ini bisa dikelola dengan baik, sepanjang mereka menyadari masa lalu itu adalah masa yang tidak perlu diulangi.